Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Bagi kalian yang suka dengan cerita misteri ataupun kisah horor yang dikemas dalam cerita bergambar, yuk langsung aja subscribe channel ini agar lebih berkembang. So, di video kali ini admin akan membahas kisah yang baru-baru ini terjadi, tetapi ini bukan di Indonesia, melainkan di benua biru Eropa. Tepatnya adalah di Essex, di South England, di mana seperti kalian ketahui baru-baru ini ditemukan 39 mayat yang sudah membeku di dalam sebuah kontainer. Nah, kasus ini pun menjadi prioritas pemerintah Inggris saat ini untuk bagaimana caranya secepatnya diungkap, karena teridentifikasi bahwa kasus ini kemungkinan berhubungan dengan organisasi kriminal besar. Organisasi besar yang dimaksud itu kemungkinan adalah sebuah organisasi illegal human trafficking dan juga ada dugaan terkait dengan penjualan organ tubuh. Ya, tetapi ini baru hanya sebatas dugaan, apalagi sampai saat ini kasus ini masih terus diselidiki. Oke, mari kita bahas kasus ini. Kejadian ini terjadi pada tanggal 23 Oktober 2019. Lokasinya sendiri pertama terungkap di Westerglade Industrial Park, dan truk ini dipercaya melakukan perjalanan dari Bulgaria dengan lokasi tujuan akhirnya adalah Inggris. Nah, korban dari kejadian ini diantaranya adalah 8 wanita, 31 laki-laki, dan bahkan ada seorang anak. Pada tanggal 24 Oktober 2019, yaitu keesokan harinya, polisi Inggris kemudian menyatakan bahwa 39 orang yang tewas berkebangsaan Cina. Sehingga dari hal tersebut teridentifikasi bahwa kemungkinan ini adalah kasus penyelundupan manusia antar negara. Dan terkait dengan kasus ini, penangkapan juga sudah dilakukan kepada supir truk tersebut, di mana supir truk tersebut itu bernama Mo Robinson, berkebangsaan Irlandia dan berumur 25 tahun. Dari hasil interogasi sementara ditemukan fakta bahwa truk tersebut itu berjalan dari Dublin, Irlandia menuju Holyhead, sedangkan trailernya itu berjalan dari arah Zeebrugge menuju pelabuhan di Essex. Jadi sebenarnya mereka itu berjalan dari dua arah yang terpisah dan akhirnya bertemu di Essex. Lalu, polisi kemudian baru datang pukul 1.40 pagi setelah ditelepon karena ditemukan mayat dalam truk tersebut. Jadi memang truk tersebut itu sempat berhenti dan dicek isinya apa. Nah, bergegas setelah penemuan mayat, polisi langsung mengecek 3 properti yang ada di Irlandia karena diindikasi terhubung dengan penemuan mayat tersebut. Karena memang supirnya juga berkebangsaan Irlandia, dan perlu kalian ketahui bahwa kasus illegal human trafficking itu sering terjadi di Eropa, khususnya di Eropa Timur, di mana memang di wilayah-wilayah tersebut itu ada negara-negara yang ya dikategorikan masih belum maju. Nah, dari kasus-kasus yang sudah terjadi, bukan hanya kasus ini ya, kasus lainnya juga menunjukkan bahwa manusia itu diselundupkan dengan berbagai motif. Ada yang mencari suaka, mencari pekerjaan, bahkan ada juga yang menjadi prostitusi. Kasus ini akhirnya mengingatkan kita kepada kasus lain yang juga terjadi di Inggris pada tahun 2000-an, di mana pada saat itu ada penemuan yang sangat mirip, yaitu ada 58 orang yang ditemukan meninggal dalam sebuah trailer dan juga berkebangsaan Cina. Sangat identik ya dengan kasus ini. Nah, dari kasus tersebut akhirnya supirnya itu ditahan dan dihukum 14 tahun penjara, dan juga tertangkap 7 orang lainnya yang diindikasi adalah merupakan sebuah geng yang berasal dari Cina. Oke, kita kembali ke pembahasan. Pada tanggal 25 Oktober 2019, akhirnya 3 orang tertangkap. Namun demikian kemungkinan ini masih merupakan bawahan-bawahan dari komplotan tersebut. Dari sisi korban, akhirnya banyak yang telepon dari Vietnam dan menyatakan bahwa kemungkinan itu adalah keluarga mereka, keluarga yang turut menjadi korban dalam kejadian tersebut. Pada tanggal 26 Oktober 2019, beberapa di antaranya juga ada yang mengirim surat ke polisi di Ha Tinh Province, ini adalah di Vietnam ya, untuk mengadukan anggota keluarganya yang hilang. Salah satu keluarga menyatakan bahwa anaknya hilang di Inggris dan bernama Pamtri Tami. Yang menelpon adalah ayahnya yang bernama Pam Fatin, menunjukkan pesan dari anaknya. Bunyi pesan tersebut adalah, "Maafkan saya, Bu, perjalanan saya ke luar negeri tidak berhasil. Saya sangat mencintaimu dan ayah. Saya sedang sekarat sekarang karena tidak bisa bernafas." Oke, kira-kira seperti itu pesan yang disampaikan kurang lebih. Dari pesan tersebut, kita akan langsung memahami bahwa kemungkinan pesan itu ditulis sesaat sebelum akhirnya ia tewas membeku. Tidak bisa dibayangkan ya, gadis tersebut meninggal dunia dengan cara tewas membeku, juga dengan 38 orang lainnya. Oh ya, pesan itu diterima pada jam 10.28 malam waktu London, pada tanggal 22 Oktober 2019. Pada saat itu truk sedang menyeberang dari laut utara Belgia ke Inggris, jadi waktunya itu masih sangat berdekatan dengan kejadian tersebut. Informasi lain yang juga diperoleh adalah Pamtri Tami itu harus membayar $39.000 untuk bisa diselundupkan ke Inggris, dan yang juga menyedihkan bahwa ia harus mencicil untuk membayar uang tersebut. Kemudian pada tanggal 27 Oktober juga ada telepon lain, yaitu dari Nguyen Di Gia, yang mengaku sebagai ayah salah satu korban dari kejadian tersebut.
Dia mengatakan bahwa anaknya, Luang, adalah salah satu korban dari 39 orang yang ada di truk tersebut. Orang tersebut sangat yakin bahwa itu adalah anaknya. Walaupun pada saat itu hasil investigasi itu belum mengumumkan identitas dari korban-korban tersebut. Luong mengatakan bahwa ia akan pindah dari tempat lain di Prancis entah di mana, menuju ke Paris dan berkumpul dengan teman-teman yang lain. Kemudian untuk selanjutnya akan pindah ke Inggris. Ia juga mengatakan bahwa sebelumnya bekerja di sebuah restoran dengan gaji yang kecil. Bahkan ia masih memiliki utang dari perjalanan yang sebelumnya. Jadi di perjalanan sebelumnya untuk menuju ke Prancis itu dia masih memiliki utang. Nah, ia berencana untuk pindah ke Inggris untuk mendapatkan gaji yang lebih besar. Terkait dengan utang yang dimiliki Luong, sekedar informasi bahwa utangnya itu masih berkisar antara $5.000 dan menjadi tanggungan keluarga. Dan pada saat itu dia hanya bisa mengirim kurang dari $1.000 dan itu pun masih dipotong dengan kebutuhan keluarganya sendiri. Ayah Luong sebenarnya juga sudah mengatakan bahwa ia jangan pindah lagi. Namun Luong mengatakan bahwa ia akan pindah dengan cara yang aman. Karena tentunya ketika ia datang ke Prancis itu juga dengan cara ilegal. Ia sendiri sebenarnya tidak mendetailkan bagaimana caranya untuk pindah ke Inggris. Namun yang pasti dia harus membayar sekitar 3.500 pound sterling untuk biro perjalanan. Nah, setelah menerima informasi itu, 3 hari kemudian keluarga Luong mendapatkan informasi dari seseorang yang dicurigai sebagai agen penyelundup yang menyelundupkannya ke Inggris. Dan informasinya adalah bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Nah, sebenarnya bukan hanya 2 orang tersebut saja, namun ternyata seluruh korban itu sebenarnya datang dari Hattin Province. Itu adalah salah satu daerah paling miskin di Vietnam. Dan memang sudah banyak terjadi illegal human trafficking yang terjadi di daerah tersebut. Salah satu yang membuat mereka tergiur memang adalah iming-iming yang diberikan kepada mereka. Dan sebenarnya memang sudah ada yang berhasil dari warga di sana dan membangun rumah yang cukup besar. Bahkan dikatakan bahwa setiap bulannya itu mampu mengirim $129.000. Angka yang luar biasa fantastis tentunya. Namun yang perlu disoroti, ternyata 70% dari imigran gelap tersebut banyak yang bekerja sebagai produksi narkoba dan beberapa di antaranya bekerja di nail salon. Update selanjutnya adalah pada tanggal 1 November 2019. Polisi mengumumkan bahwa seluruh korban yang meninggal akhirnya dikonkretkan oleh polisi memang warga Vietnam dan masih terus berjalan dilakukan tes DNA. Polisi juga sedang mencari Christopher Hughes dan juga Ronan Hughes, yang keduanya adalah saudara kandung dan diduga merupakan otak atau dalang dari illegal human trafficking ini. Untuk hal tersebut, Irlandia sudah melakukan ekstradisi terhadap beberapa orang sehingga mereka bisa diproses secara hukum di England. Oke, sampai di sini yang bisa admin ceritakan. Kasus ini masih terus diselidiki dan kasusnya masih terus menggantung. Kejadian aslinya belum diketahui apakah ini memang kecelakaan pekerjaan atau bahkan jangan sampai ada yang memang sudah meninggal kemudian mereka mayatnya ingin dibuang ke tempat lain. Ya entah ya. Namun yang pasti dari kasus ini, untuk jangan sekali-kali melakukan illegal human trafficking. Apalagi di Indonesia sudah ada jalur resmi untuk menjadi TKI ataupun TKW. Nah, ke depan apabila ada update dari kasus ini, admin akan coba kembali informasikan ke kalian. Begitu juga dengan kasus Natalia Grace di video sebelumnya. Jika ada perkembangan ya admin akan informasikan lagi. Admin rasa cukup sampai di sini. Sampai kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.